Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Apa kabar anda sekalian? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan tetap semangat ya dalam meraih ilmu yang bermanfaat. Meskipun kita masih tetap dalam pembelajaran jarak jauh, tapi anda sekalian jangan sampai menyurutkan semangat kita untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Anda sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik anda sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Anda perhatikan dengan sebaik. Alhamdulillah, anda sekalian, kita bertemu kembali pada bidang studi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dan pada kesempatan ini anda sekalian kita akan belajar tentang salat sunnah. Tujuan pembelajaran yang pertama, Ananda mampu menjelaskan pengertian sholat sunat. Yang kedua, Ananda bisa menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah. Dan yang ketiga, Ananda mampu menjelaskan macam-macam sholat sunnah munfarid. Kita mulai dari yang pertama, Ananda sekalian, pengertian sholat sunat. Apa sholat sunat itu? Sholat sunat adalah sholat yang dianjurkan untuk melaksanakannya. Jika seseorang melaksanakan sholat sunnah ini, maka dia akan mendapatkan pahala atau keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika tidak, anda sekalian, maka dia tidak mendapatkan dosa. Macam-macam sholat sunnah. Yang pertama, anda sekalian, ada namanya sholat Idul Fitri. Tentu anda sekalian sudah setiap tahun melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri, yaitu sholat sunat yang dilaksanakan 2 rakaat ya, pada tanggal 1 Syawal setiap tahunnya. Adapun tata caranya anda sekalian, yang pertama, imam memimpin sholat diawali dengan niat. Ya, niat sudah cukup di dalam hati. Namun jika dilafazkan, boleh juga anda sekalian dengan mengucapkan usolli sunnatan li'idil fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian pada rakaat pertama, sesudah membaca doa iftitah, bertakbir dengan mengangkat tangan sebanyak 7 kali anda sekalian. Kemudian yang berikutnya, setelah membaca Al-Fatihah dan salah satu dari surah Al-Quran, namun diutamakan surah Al-A'la. Lalu kemudian seperti biasa ruku, i'tidal, sujud ya, sampai selesai rakaat pertama. Kemudian pada rakaat kedua, setelah takbir berdiri, takbir lagi sebanyak 5 kali sambil mengangkat tangan. Setelah itu membaca Al-Fatihah. Seperti biasa, membaca surah dari Al-Quran diutamakan adalah surah Al-Ghasyiyah. Kemudian sholat diakhiri dengan salam. Setelah itu khatib menyampaikan khutbah 1 kali atau 2 kali. Itu tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kemudian selanjutnya sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada pagi hari sekitar pukul 7 WIB setiap tanggal 10 Zulhijjah. Hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan di dalam Islam. Adapun tata cara pelaksanaannya itu sebenarnya sama dengan tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri.
Nah, yang berbeda adalah waktu dan niatnya. Ini niatnya ya kalau ingin diucapkan. Usolli sunnatan li'idil adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya berniat salat sunat Idul Adha 2 rakaat mengikuti imam karena Allah Ta'ala. Cara melaksanakannya sama dengan salat Idul Fitri. Kemudian yang ketiga, Nanda sekalian, salat kusuf ini, bukan jusuf ya, kusuf nih salah nih. Ya. Yaitu salat gerhana matahari. Yaitu salat sunat 2 rakaat yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Ya, kalau tidak terjadi gerhana matahari, kita tidak dianjurkan melaksanakan salat ini. Waktu pelaksanaannya dimulai ketika sudah terjadi gerhana matahari. Sudah boleh melaksanakannya sampai selesai gerhana matahari. Artinya kalau udah selesai gerhana matahari tidak dianjurkan lagi bagi kita untuk melaksanakan sholat kusuf. Nah, adapun tata cara melaksanakan sholat kusuf ini, pertama berniat di dalam hati. Jika ingin diucapkan bisa dengan mengatakan usolli sunnatal khusufi rak'ataini, ya. Usolli sunnatal khusufi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Nah, sengaja aku sholat gerhana matahari 2 rakaat mengikuti imam karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca surah yang panjang. Kemudian setelah membaca surah, Anda sekalian ruku yang lama dan panjang sesuai dengan kemampuan para jamaah, ya, dan membaca tasbih yang panjang. Nah, kemudian setelah itu i'tidal seperti biasa Anda sekalian. Nah, yang membedakannya adalah setelah i'tidal tangan kembali bersedekap di dada, dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah. Kemudian surah yang lebih pendek dari yang pertama tadi. Nah, kemudian setelah itu baru ruku kembali. Nah, ruku yang panjang, membaca tasbih sebanyak-banyaknya sesuai kemampuan. Kemudian i'tidal kembali. Nah, dengan membaca sami Allahu liman hamidah, baru melaksanakan sujud seperti biasa. Nah, tetapi sujudnya lebih lama daripada sujud-sujud yang biasa dilaksanakan. Nah, kemudian selanjutnya Anda sekalian duduk antara dua sujud seperti biasa, kemudian sujud kembali, kemudian bangkit menuju rokaat kedua. Dan tata cara melaksanaan rokaat kedua ini Anda sekalian sama seperti melaksanakan rokaat pertama tadi. Nah, kemudian yang berikutnya sujud yang kedua pada rokaat yang terakhir dianjurkan banyak bertasbih. Kemudian salam dan setelahnya disampaikan khutbah. Selanjutnya Anda sekalian sholat sunnah khusuf. Nah, yaitu sholat sunnah yang dianjurkan ketika terjadi gerhana bulan. Ya, kalau terjadi kusuf tadi, kalau tadi kusuf sholat gerhana matahari, ini khusuf itu gerhana bulan. Nah, adapun ketentuannya, waktunya dan tata cara pelaksanaannya sama dengan sholat kusuf atau gerhana matahari tadi. Perbedaannya hanya waktu dan niat. Nah, kemudian yang berikutnya yang kelima, sholat sunat istisqa. Nah, apa ini sholat sunat istisqa ini? Sholat sunat istisqa adalah sholat sunat 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan, nah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mungkin terjadi kemarau yang berkepanjangan. Maka meminta kepada Allah agar diturunkan hujan melalui sholat istisqa. Nah, adapun tata cara melaksanakan sholat sunnah istisqa ini adalah pertama berniat, ya, usolli sunnatal istisqa rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Boleh juga niatnya di dalam hati. Kemudian yang kedua, kerjakanlah sholat 2 rakaat seperti sholat Idul Fitri tadi, ya. Nah, sama tata cara pelaksanaannya. Kemudian setelah selesai salam, lalu kemudian disampaikan khutbah. Nah, Anda sekalian,
Kalau tadi kita melaksanakan menjelaskan tata cara dan macam-macam solat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah, tidak boleh secara sendiri-sendiri. Nah, bagian yang C ini kita akan menjelaskan macam-macam solat sunnah yang dilakukan secara munfarid. Munfarid ini artinya sendiri, tidak boleh berjamaah, ya. Nah, yang pertama adalah solat sunat rawatib. Apa solat sunat rawatib ini? Solat sunat rawatib adalah solat sunat yang mengiringi solat fardu, baik sebelum maupun sesudahnya. Nah, jika dilihat dari segi hukum, solat sunat rawatib ini terbagi dua. Pertama, sunnah muakkadah, sangat dianjurkan, yaitu terdiri dari satu, ya, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 3 2 rakaat setelah maghrib, 4 2 rakaat setelah isya, dan 5 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini semua sangat dianjurkan bagi kita untuk melaksanakannya. Kemudian yang kedua, ghairu muakkad, ya, tidak begitu ditekankan, dianjurkan, tapi sangat bagus kalau kita kerjakan, ya, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, di samping tadi 2 rakaat sebelum zuhur itu sunnah muakkadah. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian yang ketiga 4 rakaat sebelum asar, yang keempat 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, jika dilihat dari waktunya terbagi dua, ada namanya qobliyah, itu berarti sebelum sholat fardu. Ada namanya ba'diyah, berarti setelah sholat fardu. Nah, cara melaksanakan sholat sunat rawatib ini mudah, Anda sekalian, ya. Kita berniat di dalam hati, ya. Kalaupun diucapkan usolli sunnatan qabliyata zuhri raka'atain lillahi ta'ala. Saya berniat sholat qabliyah zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sesuai dengan, kita sesuaikan niat kita dengan sholat yang kita kerjakan. Kemudian takbiratul ihram, sholat seperti biasa, kemudian salam. Nah, selesai kita melaksanakan sholat itu. Kemudian yang kedua, Anda sekalian, sholat tahiyatul masjid. Apa pula sholat tahiyatul masjid ini? Nah, sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunat 2 rakaat dilaksanakan ketika memasuki masjid. Nah, ingat Anda sekalian, ketika memasuki masjid jangan duduk kita, tetapi sebaiknya sholat dulu 2 rakaat. Namanya sholat sunat tahiyatul masjid. Nah, cara melaksanakannya mudah, Anda sekalian. Pertama, kita berniat di dalam hati. Kalau ingin diucapkan, bisa mengatakan usolli sunnatat tahiyatul masjidi raka'ataini lillahi ta'ala. Salah ini Anda, ya. Saya berniat sholat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sholatlah seperti biasa 2 rakaat, kemudian salam. Nah, Anda sekalian, yang terakhir nih, sholat sunat yang dilakukan secara munfarid atau sendiri-sendiri, yaitu sholat sunnah istikharah. Apa itu sholat sunnah istikharah? Sholat sunnah istikharah adalah sholat sunnah 2 rakaat dengan maksud memohon kepada Allah petunjuk dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Nah, jadi mungkin kita bingung menentukan 2 pilihan yang terbaik di antara yang baik, ya. Kita meminta kepada Allah supaya kita diberikan bimbingan yang mana yang mau kita pilih. Nah, caranya adalah dengan melaksanakan sholat sunnah istikharah. Bagaimana caranya? Pertama, berniat seperti biasa, ya, di dalam hati. Bisa juga dengan mengucapkan usolli sunnatal istikharati raka'ataini lillahi ta'ala, ya. Nah, saya berniat salat istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian pada rakaat pertama setelah doa iftitah, ya, itu membaca Al-Fatihah, kemudian surah Al-Kafirun. Kerjakanlah rakaat pertama sampai selesai. Kemudian yang ketiga, pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah, membaca surah Al-Ikhlas. Kerjakan sampai selesai, kemudian salam, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doanya Anda sekalian, ya. Nah, ini doa ini bisa Anda baca, Anda hafal. Nah, mana tahu suatu saat kita perlu sekali meminta petunjuk kepada Allah atas 2 pilihan yang baik, yang kita bingung untuk menentukannya, maka
Ini doa silakan dihafal. Kalaupun tidak dihafal Anda sekalian, ini bisa dibaca doa ini ketika kita selesai melaksanakan sholat istikharah. Baik Anda sekalian yang soleh dan soleha, demikian pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.